Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat fundamental dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, keintiman. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang pemahaman terhadap tubuh pasangan. Sebuah perjalanan penemuan yang bisa memperkuat ikatan Anda berdua. Kita akan mengulas 5 bagian tubuh wanita yang umumnya sangat responsif terhadap sentuhan, yang sering disebut sebagai zona sensitif atau erotis. Namun sebelum kita mulai, ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi bersama. Setiap individu adalah sebuah dunia yang unik. Apa yang terasa luar biasa bagi satu orang, mungkin biasa saja bagi orang lain. Oleh karena itu, anggaplah video ini bukan sebagai buku manual yang kaku, melainkan sebagai sebuah peta panduan yang inspiratif. Kunci sesungguhnya untuk membuka pintu keintiman yang lebih dalam adalah komunikasi, kepercayaan, dan persetujuan atau konsen yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk saling memahami, bukan untuk sekedar mengikuti teknik. Sudah siap untuk belajar bersama? Mari kita mulai dari nomor 5. Nomor 5. Leher dan tengkuk. Host. Area pertama yang seringkali menjadi gerbang menuju keintiman adalah leher dan area di sekitarnya, termasuk tengkuk. Mengapa area ini begitu spesial? Secara fisiologis, kulit di leher cenderung lebih tipis dibandingkan bagian tubuh lain, yang membuatnya lebih peka. Selain itu, area ini dipenuhi oleh ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Namun ada aspek psikologis yang lebih dalam. Leher adalah area yang secara naluriah kita anggap rentan. Memberikan sentuhan yang lembut dan penuh kasih di area ini adalah sebuah sinyal nonverbal yang kuat yang mengatakan, "Aku di sini untukmu, kamu aman bersamaku." Ini membangun fondasi kepercayaan. Cara mengeksplorasi. Jangan terburu-buru. Mulailah dengan sentuhan yang paling ringan, seolah-olah Anda hanya menyapukan ujung jari Anda. Anda bisa memulainya dari belakang daun telinga, turun perlahan ke sisi leher, lalu menuju ke tulang selangka. Ciuman-ciuman kecil yang lembut dan tidak menuntut, atau bahkan hembusan napas hangat yang disengaja, bisa mengirimkan gelombang sensasi yang menyenangkan ke seluruh tubuh. Perhatikan baik-baik respons pasangan Anda. Apakah ia sedikit memiringkan kepala untuk memberi Anda akses lebih? Itu adalah isyarat positif yang indah. Nomor 4. Telinga. Mungkin sering terlupakan, namun telinga adalah pusat kekuatan sensorik yang luar biasa. Daun telinga, dengan segala lekukan dan kartilagonya, memiliki banyak sekali ujung saraf. Bagian lobus telinga atau cuping, khususnya sangat lembut dan sensitif. Yang membuat telinga begitu unik adalah kemampuannya menggabungkan 2 indera sekaligus, peraba dan pendengaran. Ini adalah sebuah kombinasi yang sangat kuat. Saat Anda membisikkan sesuatu yang manis, apresiatif, atau intim ke telinga pasangan Anda, gelombang suara tersebut secara fisik menggetarkan gendang telinganya, sementara napas hangat Anda menyentuh kulitnya. Cara mengeksplorasi. Gunakan variasi. Anda bisa dengan lembut menggigit cuping telinga atau meniupkan udara hangat secara perlahan. Gunakan ujung jari Anda untuk menelusuri setiap lekukan di daun telinganya, dan tentu saja, manfaatkan kekuatan bisikan. Katakan padanya betapa Anda mengaguminya atau apa yang Anda sukai dari dirinya. Perubahan kecil dalam napasnya atau desahan lembut akan menjadi pemandu Anda yang paling akurat. Nomor 3. Paha bagian dalam. Sekarang kita beralih ke area yang membangun antisipasi dan gairah secara signifikan. Paha bagian dalam. Kulit di area ini sangat halus, lembut dan terlindungi, membuatnya sangat responsif bahkan terhadap sentuhan yang paling ringan sekalipun. Secara psikologis, paha bagian dalam adalah zona batas. Letaknya yang sangat dekat dengan organ intim membuatnya menjadi area yang penuh dengan penantian dan godaan. Menyentuh area ini dengan penuh hormat dan tanpa tergesa-gesa menunjukkan bahwa Anda menikmati prosesnya dan menghargai setiap momen bersama pasangan, bukan hanya terfokus pada tujuan akhir. Cara mengeksplorasi. Kuncinya adalah pergerakan yang lambat dan disengaja. Gunakan telapak tangan Anda untuk memberikan usapan yang luas dan menenangkan, mulai dari dekat lutut bergerak perlahan ke atas. Kemudian ganti dengan ujung jari untuk sensasi yang lebih terfokus dan menggelitik. Variasikan tekanan dan kecepatan.
Gerakan maju mundur yang menggoda bisa sangat efektif dalam membangun gairah. Komunikasi nonverbal di sini sangat penting. Perhatikan bahasa tubuhnya, apakah ia rileks dan terbuka, atau justru merasa geli dan tidak nyaman. Sesuaikan pendekatan Anda. Nomor 2, bibir. Tentu saja daftar ini tidak akan lengkap tanpa menyebutkan bibir. Bibir adalah salah satu bagian tubuh yang paling terbuka secara sensual dan memiliki lebih dari 1 juta ujung saraf. Ini adalah pusat dari banyak ekspresi dan koneksi. Ciuman bukan hanya sekedar menemukan dua bibir. Ini adalah dialog tanpa kata. Sebuah ciuman yang tulus dapat melepaskan hormon-hormon bahagia seperti oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta, serta dopamin yang membangkitkan perasaan senang dan puas. Ciuman yang dalam dan penuh perasaan bisa menjadi pengalaman intim yang mendalam, memperkuat ikatan emosional antara Anda dan pasangan. Cara mengeksplorasi. Lupakan ciuman yang monoton. Eksplorasi adalah kuncinya. Mulailah dengan ciuman-ciuman kecil di bibir atas, lalu bibir bawah. Berikan ciuman lembut di sudut bibirnya. Gunakan lidah Anda dengan bijaksana dan responsif, bukan secara agresif. Yang terpenting, jadilah pendengar yang baik dalam berciuman. Rasakan bagaimana pasangan Anda merespons. Apakah ia membalas dengan intensitas yang sama, atau ia menarik diri sedikit? Ciuman yang hebat adalah ciuman yang saling memberi dan menerima. Nomor 1, punggung. Dan di posisi nomor 1, sebuah area yang kekuatannya sering kali diremehkan. Punggung. Mengapa punggung? Karena tulang belakang adalah rumah bagi sistem saraf pusat kita. Memberikan sentuhan di sepanjang area ini bisa mengirimkan sinyal relaksasi dan kenikmatan ke seluruh tubuh. Area punggung bawah khususnya memiliki konsentrasi saraf yang tinggi. Sentuhan di punggung seringkali tidak terasa mengintimidasi. Sebaliknya, sentuhan ini memberikan rasa nyaman, aman, dan dirawat. Ini adalah cara yang sempurna untuk memulai sebuah keintiman, karena membantu melepaskan stres dan tegangan yang mungkin pasangan Anda rasakan setelah seharian beraktivitas, membuatnya lebih rileks dan reseptif. Cara mengeksplorasi. Pijatan ringan adalah cara terbaik. Gunakan sedikit minyak pijat, jika suka, untuk sentuhan yang lebih mulus. Lakukan gerakan usapan yang panjang dan lambat dari bahu ke pinggang. Gunakan ibu jari Anda untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil di sepanjang tulang belakang. Cakaran lembut dengan kuku, pastikan pasangan Anda menyukai, juga bisa sangat merangsang. Fokus pada pernapasan pasangan Anda. Ketika napasnya menjadi lebih dalam dan lambat, Anda tahu Anda berada di jalur yang benar. Kesimpulan, fondasi dari segalanya adalah komunikasi. Host. Jadi itulah 5 area yang bisa menjadi titik awal perjalanan Anda dalam memahami keintiman fisik dengan pasangan. Namun saya ingin mengakhirinya dengan pesan yang paling penting. Semua teknik di dunia ini tidak ada artinya tanpa fondasi komunikasi yang kuat. Berbicaralah dengan pasangan Anda. Tanyakan apa yang ia sukai, dengarkan baik-baik jawabannya. Ceritakan juga apa yang Anda suka. Keintiman adalah jalan 2 arah. Hormati batas-batasnya dan jangan pernah berasumsi. Ingat, foreplay atau pemanasan tidak hanya dimulai di kamar tidur. Itu dimulai dari percakapan yang mendalam di pagi hari, bantuan kecil yang Anda tawarkan, atau pujian tulus yang Anda berikan di sore hari. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pemantik percakapan yang positif antara Anda dan pasangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen dengan sopan di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.